Dokter jenius. Dewi Nadia. Katakan siapa Dewi Nadia itu? Dan kenapa tiba-tiba dia membenciku? Ucap si Yue dengan wajah cemberut. Tentu saja Dewa Wikia tak bisa lagi menahan keinginannya untuk bibir yang beberapa hari ini membuat dia gemas dan menderita. Dengan lembut dia bibir manyun itu. Tentu saja si Yue kaget bukan main. Dan setelah puas, Dewa Wikia baru melepas bibir si Yue. Terlihat wajah kesal si Yue. Namun Dewa Wikia hanya tersenyum gembira. "Baby, janji jangan pernah pergi dariku lagi," ucap Dewa Wikia kemudian. Dia menatap wajah cantik si Yue dengan lembut. "Iya Hani," ucap si Yue yang masih berwajah kesal. "Baik, akan aku beritahu siapa Nadia. Dia itu bawahanku saat dulu aku masih belum diculik Raja Iblis. Aku tidak tahu kenapa dia masuk dalam keprajuritan. Yang aku tahu saat dia masuk dulu, karena dia dapat dukungan dari ayahnya yaitu Dewa Yu, Dewa Hujan. Baru setelah beberapa tahun dia berada di pelarian, barulah aku tahu kalau dia perbuat itu untuk mendekatiku," ucap Dewa Wikia sambil menatap sang kekasih lembut. Lalu membimbing si Yue duduk di pembaringan tempat dia tadi tidur. "Apakah setelah Hani tahu kalau dia jatuh cinta padamu kalian berpacaran?" ucap si Yue sambil tersenyum lembut. "Tidak, aku tidak berpacaran dengannya. Malah aku menjauh darinya. Aku merasa getah dan kesal dekat dengannya. Karena memang itu yang dia inginkan. Dia ingin aku selalu dekat dengannya. Sejak aku mengetahui niat dia sebenarnya, aku memilih menjauhi dia, karena aku tidak menyukainya. Aku tidak ingin ada hubungan dengan wanita manapun," ucapnya. "Karena itukah saat kita bertemu pertama kali?" "Maaf," mulut sombong Hani berkata menyakitkan. Tanya si Yue yang duduk di sebelah Dewa Wikia. Namun tiba-tiba Dewa Wikia memeluk si Yue. "Andai aku benar-benar bisa memencimu seperti para gadis itu, mungkin aku tak akan tersiksa selama hampir 2 tahun ini. Aku melakukan itu sebenarnya untuk menutupi perasaanku yang sejak pertama kali bertemu denganmu. Hatiku sudah jatuh cinta padamu. Aku berusaha melukaimu agar kau menjauh dariku dan aku bisa melupakan darimu. Tapi apa yang terjadi saat kau menghilang dan aku kehilangan dirimu? Bukannya aku bahagia, tapi aku kelabakan sendiri. Aku tersiksa sendiri. Perasaan cintaku padamu semakin besar apalagi ditambah dengan perasaan cinta Chu Tianji yang memang sudah jatuh cinta padamu. Dan memang sudah menjadi kekasihmu. Aku bagaikan orang yang kehilangan arah tujuan. Dan kau semakin tega padaku. Kau sengaja menutup jalan untukku agar bisa bertemu denganmu. Sayang, maafkan aku. Aku melakukan itu karena 2 masalah. Masalah pertama sudah aku jelaskan tadi dan masalah kedua karena aku selalu curiga pada wanita. Aku kesal dengan tingkah laku para wanita yang ingin bersama denganku. Mereka seperti tak punya harga diri. 2 kali aku hampir terjebak karena mereka. Seandainya semua itu terjadi padaku, aku tak mungkin bisa melanjutkan hidupku. Walau aku seorang dewa, aku punya keyakinan sendiri. Jika aku sampai mengotori diriku sendiri pada wanita yang tidak aku cintai, lebih baik aku mati. Ucapnya dengan wajah sendu. Cek. Tidak di bumi maupun di alam nirvana. Kau menjadi rebutan para gadis. Dan imbasnya padaku.
Aku yang akan selalu disalahkan dan dimusuhi. Ucap si Yue kesal. Tak akan kubiarkan mereka menyakitimu. Ucap Dewa Wikia sambil memeluk si Yue. Ya sudah, karena Yang Mulia Dewa Wikia sudah siuman. Sekarang kembalilah ke istana tempat tinggal Yang Mulia. Besok pagi bukankah kita akan datang ke arena adu kekuatan? Dan kau ingat gadis yang menyukai Dewa Wikia sudah menantangku. Ucap si Yue. Kau akan meladeninya? Tanya Dewa Wikia cemas. Harus Hani. Apakah kau ingin aku dibilang pengecut? Kata si Yue. Tapi dia perwira prajurit Nirwana sayang. Ucap Dewa Wikia ketakutan. Hei, kau meragukan kekuatanku. Ucap si Yue. Si Yue tahu walau kesadaran Raja Chu Tianji telah bangkit. Mungkin ingatan dari Raja Chu Tianji masih belum pulih 100%, jadi Dewa Wikia belum menyadari kekuatan si Yue. Baby. Ucap Dewa Wikia dengan wajah sendu. Sudah, jangan khawatir. Lihat saja besok. Aku akan baik-baik saja. Jadi aku harap kau jangan membuat masalah padanya. Karena aku tahu apa yang akan kau lakukan padanya. Ucap si Yue yang membuat Dewa Wikia kaget. Apa maksudmu, baby? Tanya Dewa Wikia. Sudah, kembalilah pulang. Besok kita akan ke arena pertarungan. Dan ingat, kalau kau sayang padaku, jangan kau lakukan apapun pada Dewi Nadia. Jika kau ingin memberi pelajaran padanya, tunggu setelah kami bertarung. Ucap si Yue sambil menarik sang kekasih untuk bangun. Mendengar ucapan si Yue, Dewa Wikia kaget kembali. Apakah dia bisa membaca pikiranku? Ucapnya dalam hati dengan penuh tanda tanya. Sebab dia tadi berpikir dalam hati akan memberi pelajaran pada Dewi Nadia agar tidak bisa bertarung dengan si Yue. Kau bisa membaca pikiranku? Tanya Dewa Wikia. Mana mungkin. Aku hanya menebak saja. Jadi benar Yang Mulia akan menyakiti Dewi Nadia. Ucap si Yue pura kaget. Sebab memang benar. Si Yue tadi mendengar apa yang difikirkan Dewa Wikia. Sudah semenjak dia berada di dalam alam nirwana ini, daya kemampuannya mendengarkan pikiran seseorang tidak lagi dapat dia lakukan. Mungkin karena kekuatan otak seorang dewa tidak dapat si Yue tembus. Dan entah kenapa sekarang dia bisa membaca pikiran Dewa Wikia. Apakah karena Dewa Wikia memiliki separuh otak Raja Chu Tianji, hingga mempengaruhi otak Dewa Wikia? Dan sekarang saat dia kembali mendengar pertanyaan sang kekasih, ingin rasanya si Yue tertawa. Namun dia berusaha menahannya. Jika sampai Wikia tahu kalau dia tahu apa yang dia pikirkan, mungkin dia akan metupi otaknya dengan kekuatan dewanya. Ya sudah, pulang Gi. Tapi aku katakan lagi, jangan melakukan apapun padanya. Janji ya? Ucap si Yue. Memang kenapa sih sayang? Kenapa kau ingin bertarung dengannya? Dia kuat loh. Ucap Dewa Wikia. Karena itulah aku ingin bertarung dengannya. Selain ingin mengetahui kekuatanku, ada yang harus aku lakukan. Kenapa? Kau tahu apa itu? Kata si Yue pada Dewa Wikia. Terlihat Dewa Wikia menggelengkan kepalanya. Agar semua orang tahu, kalau kekasih Dewa Wikia bukan orang yang dapat diremehkan. Agar mereka tahu kalau aku memang pantas berdiri di sebelah seorang Dewa Wikia, bukan hanya gadis manja yang hanya tahu menggoda seorang pria. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, Dewa Wikia tertegun. Dan tak lama dia memeluk erat si Yue. Beb, jangan pernah tinggalkan aku ya. Apapun yang terjadi.
Ucap Dewa Wikia dengan masih memeluk si Yue. Iya. Bukankah So Yue tadi sudah mengatakannya? Ucap si Yue. Sambil mengurai pelukannya. Dan dia menatap Dewa Wikia dengan tatapan menggoda. Atau Hani memiliki rahasia? Tanya si Yue dengan tatapan menggoda. Tidak sayang. Aku tidak memiliki rahasia yang harus aku sembunyikan. Tapi aku hanya takut kehilangan dirimu. Karena aku banyak melihat mata nakal para dewa menatap dirimu penuh kekaguman. Ucapnya sambil menatap wajah si Yue dengan sorot mata cembutu. Yang mulia cemburu. Ucap si Yue dengan senyuman lebar di bibir cantiknya. Jangan menertawakanku. Aku marah karena mereka selalu menatapmu dengan mata berharap. Ucapnya dengan wajah marah. Mendengar ucapan Dewa Wikia si Yue tak bisa menahan tawa. Yang mulia, dengar ya. Mana mungkin hamba akan berpaling pada pria lain. Jika kekasih hamba adalah dewa tertampan di Nirwama ini. Goda si Yue. Seketika wajah pria di depannya menjadi merah. Dan terlihat senyuman manis kembali merekah di bibir merahnya. Dan tak ampun lagi bibir itu kembali menyambar bibir yang telah menggodanya sejak tadi. Setelah puas baru dia melepasnya. Ternyata separuh jiwaku begitu tergila. Gila padamu karena kau memang candu bagi kami sayang. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum bahagia melihat wajah merah sang kekasih. Ternyata kau lebih mesum dari raja. Ucap si Yue kesal. Sebab baru dimaafkan sudah 2 kali pria di depannya bibirnya. Abis kau menggenaskan baby. Ucap Dewa Wikia yang ingin kembali mencium gadis yang sedang kesal di depannya. Terlihat sekali wajah sang kekasih sangat imut dan semakin membuat gemas orang yang melihatnya. Ketika si Yue tahu niat Dewa Wikia, buru-buru dia mendorong lembut Dewa Wikia keluar sambil memelototkan matanya. Dasar mesum. Silahkan yang mulia Dewa Wikia kembali ke istana Anda. Ucap si Yue sambil mendorong tubuh gagah itu keluar dari kamarnya. Melihat itu, Dewa Wikia tertawa sambil berjalan keluar kamar. Sampai di luar rumah Dewa Saora, mereka baru berhenti. Kini terlihat Dewa Wikia berdiri di depan si Yue. Baik, aku pulang. Besok aku akan kembali dan kita berangkat bersama-sama. Ucap Dewa Wikia sambil mengusap kelala si Yue. Anggun si Yue. Akhirnya dewa tampan itu melesat pergi dari hadapan si Yue. Si Yue hanya bisa menghela nafas lega. Dan terlihat senyuman di bibirnya. Tak lama dia melangkah ke arah rumah tinggalnya. Tanpa mereka berdua sadari, Dewa Saora menatap mereka berdua dengan wajah bahagia. Dia bahagia melihat sang sahabat bisa kembali mendapatkan maaf dari murid yang dia sayangi bagai adik atau putrinya sendiri. Semoga kau bahagia Yue. Jika sampai Wikia kembali menyakitimu, aku sendiri yang akan menghajar dia. Ucapnya perlahan. Dia melihat si Yue melangkah ke arah rumah yang berada di samping istananya. Dia tahu si Yue lelah. Sudah 2 hari ini si Yue merawat Dewa Wikia yang pingsan. Entah kenapa dewa tampan itu pingsan sampai lebih dari 1 hari. Setelah itu dia sendiri kembali ke kamarnya. Si Yue yang berjalan kembali ke kamarnya. Setelah sampai di dalam kamar langsung masuk ke dalam ruang teratainya. Dia melihat para sahabatnya tersenyum bahagia. Mereka juga bahagia melihat wanita kedayangan mereka telah tersenyum bahagia kembali. Kenapa kalian para tersenyum? Tanya si Yue melihat para sahabat hewan kesayangannya tersenyum bahagia. Kami bahagia melihat kau bahagia Yue.
ucap Feng Kui. Terima kasih semuanya, ucap si Yue terharu. Yue, sekarang bermeditasilah. Setelah itu kita berlatih ilmu tapak dewamu, agar ilmu itu semakin sempurna, ucap Zuzaku. Baik, tapi ada apa Kak? Tanya si Yue sambil mengeritkan dahinya. Aku merasa akan terjadi sesuatu besok saat kau melawan Dewi Pencemburu itu, ucap Zuzaku. Mendengar itu si Yue tersenyum dan memeluk pria tampan itu dengan bahagia. Terima kasih Kak. Kalian memang sahabat dan saudara yang sangat menyayangi diriku dengan tulus, ucap si Yue sambil memeluk Zuzaku. Tentu saja. Kau adalah master dan adik yang kami sayangi, ucap Feng Kui. Si Yue tersenyum dan melepas pelukannya di tubuh Zuzaku. Dia memeluk satu persatu makhluk kontraknya. Kalian memang yang terbaik, ucap si Yue terharu. Dan saat si Yue memeluk pria manja berbaju hijau, pria tampan itu berkata, izinkan aku memberi pelajaran pada Dewi Laknut itu Yue, ucapnya dengan wajah kesal. Mendengar ucapan Ivy, si Yue tersenyum. Boleh, tapi jangan terlalu parah. Biarkan dia merasakan sedikit pelaharan saja, ucap si Yue. Baik, jawab Ivy dengan gembira. Tapi terlihat senyuman licik di wajah tampannya. Sekarang aku akan bermeditasi dulu. Lalu kita akan berlatih, ucap si Yue. Mereka pun segera melangkah menuju pohon roh. Si Yue meminum dan mengusap wajahnya dengan air suci dan air jiwa. Air yang dikeramatkan di luar sana. Air yang hanya ada di istana Dewa Brahmatya. Tapi bagi si Yue merupakan air konsumsinya. Setelah itu dia mulai bermeditasi. Dalam 1 hari 1 malam di ruang teratai, si Yue melakukan latihan ilmu tapak dewanya bersama para makhluk kontrak dan penjaganya. Mereka dengan senang hati melatih si Yue. Dan saat hari menjelang pagi di alam nirwana, si Yue sudah keluar dari ruang teratainya dan terlihat rapi. Dia memakai pakaian ringkas yang memperlihatkan keanggunannya dan warna kuning kecoklatan membuat kulit tubuhnya yang putih semakin terlihat bercahaya. Hiasan natural dan rambut diikat ekor kuda dengan mahkota kecil di kepala semakin membuat si Yue cantik menawan. Setelah itu dia segera keluar dengan membawa buah di tangannya. Saat dia sampai di dalam rumah Dewa Saora, dia melihat Dewa Wikia telah berada di sana. Ketika Dewa Wikia melihat kedatangan si Yue, dia segera berdiri dan melangkah mendekatinya. Pagi sayang, ucapnya sambil mencium lembut kening si Yue. Tentu saja tingkah sang kekasih membuat si Yue malu, karena mereka ada di depan Dewa Wikia. Yang mulia, ucap si Yue dengan wajah memerah. Melihat itu Dewa Wikia tertawa. Sao, lihatlah kekasihku. Bukankah dia semakin imut jika dia malu dan kesal? Ucap Dewa Wikia sambil tertawa bahagia. Dasar kau ini. Tentu saja dia malu. Kau mencium dia di depan gurunya. Ucap Dewa Saora. Dan Dewa Wikia hanya tertawa bahagia. Apa yang kau bawa sayang? Tanya Dewa Wikia saat melihat keranjang buah di tangan si Yue. Buah dari ruang teratai, ucap si Yue. Ruang teratai, kata Dewa Wikia dan Dewa Saora bersamaan. Apakah di memori ingatan Raja Cutianji tidak ada? Tanya si Yue pada Dewa Wikia. Terlihat gelengan kepala Dewa Wikia. Kalau begitu apakah kalian berdua ingin melihatnya? Tanya si Yue. Apa boleh? Tanya Dewa Saora. Kenapa tidak? Ayo. Si Yue segera menaruh buah di meja dan memegang tangan Dewa Saora dan Dewa Wikia.
Si Yue membawa mereka masuk ke dalam ruang teratai. Sampai di sana terlihat kedua dewa itu ternganga tak percaya. Mereka menatap sekelilingnya dengan wajah takjub. "Baby, itu istana siapa?" tanya Dewa Wikia sambil menunjuk pada istana yang ada di depannya. "Istana si Yue yang mulia," jawab si Yue. "Ayo kita ke sana. Karena kita hanya sebentar di sini. Nanti sepulang dari arena pertarungan kita kembali lagi ke sini," ucap si Yue. Mereka melangkah ke arah istana milik si Yue. Setelah menunjukkan istana dan danau air suci, si Yue segera membawa mereka kembali ke alam nirwana. "Kita akan kembali ke sana setelah kita pulang dari arena pertarungan," ucap si Yue setelah mereka berada di alam nirwana kembali. "Jadi itukah ruang terataimu, Yuer?" tanya Dewa Saora yang sejak tadi terdiam dalam kekaguman. "Benar guru. Tempat itu yang selalu si Yue dan Raja Cutianji datangi. Di sana tempat kami berlatih. Selain di ruang dimensi Raja Cutianji sendiri," ucap si Yue sambil menatap Dewa Wikia. "Jadi aku juga sudah membawamu ke sana?" tanya Dewa Wikia tak percaya. Si Yue hanya menganggukkan kepalanya. "Dan kau sering datang ke ruang teratai itu hanya berdua dengan Cutianji?" ucapnya lagi dengan wajah cemburu. Melihat itu Dewa Saora tertawa sambil memukul pelan pundak sang teman. "Hahaha. Kau cemburu pada dirimu sendiri, Wikia," seru Dewa Saora sambil tertawa. "Cek. Kalau begitu kau harus selalu membawaku ke ruang terataimu, baby," ucapnya dengan nada kesal. Membuat si Yue tersenyum melihat tingkah Dewa Wikia. "Iya. Kau cemburu pada dirimu sendiri, Hani," ucap si Yue. "Karena aku tidak suka ada pria lain yang berada di sisimu," ucapnya posesif sambil merangkul pinggang si Yue agar lebih mendekat padanya. "Jangan kau bermesraan di depanku, Wikia. Atau aku tidak merestui hubungan kalian," ancam Dewa Saora sambil mengambil buah yang ada di atas meja. "Cih, kau mengancamku. Mentang-mentang guru kekasihku," ucap Dewa Wikia sambil cemberut. Melihat tingkah kedua sahabat itu, si Yue tertawa pelan. Akhirnya mereka berangkat ke tempat pertarungan dengan menggenggam buah di tangan mereka. Si Yue hanya tersenyum dengan menggenggam Wikia sambil cemberut. Melihat tingkah kedua sahabat itu, si Yue tertawa pelan. Akhirnya mereka berangkat ke tempat pertarungan dengan menggenggam buah di tangan mereka. Si Yue hanya tersenyum melihat tingkah mereka. "Udahan dulu ya. Aku lanjut nanti. Jangan lupa like, VT dan komennya, aku tunggu." Bersambung. "Cih, kau mengancamku. Mentang-mentang guru kekasihku," ucap Dewa Wikia sambil cemberut. Melihat tingkah kedua sahabat itu, si Yue tertawa pelan. Akhirnya mereka berangkat ke tempat pertarungan dengan masih menggenggam buah di tangan mereka. Si Yue hanya bisa tersenyum melihat tingkah mereka berdua. Mereka bertiga segera pergi ke arena pertarungan. Ketika sampai di sana terlihat para dewa sudah banyak yang datang. Dewa Saora dan Dewa Wikia membawa si Yue ke tempat yang sudah disediakan untuk mereka. Melihat kedatangan si Yue dan kedua pria tampan itu, banyak pasang mata yang menatap kedatangan mereka. Melihat mata para dewa tertuju pada si Yue dengan tatapan kagum dan takjub akan kecantikan si Yue. Sifat posesif Dewa Wikia kambuh. Dia segera memegang tangan si Yue dan membawa segera ke tempat yang memang khusus untuk dia dan Dewa Saora. Sesampainya di tempat mereka, Dewa Wikia mendudukkan si Yue di antara dia dan Dewa Saora. Melihat semua itu,
Para dewa tertegun melihat sikap Dewa Wikya yang tak pernah mereka lihat itu. Pria yang biasanya dingin, acuh, cuek dan tak urduki pada yang namanya wanita. Kini terlihat posesif seakan tak ingin gadis cantik itu dilihat orang lain. Namun mereka pun menyadari itu. Andai mereka yang memiliki kekasih secantik gadis manusia yang berada di sisi Dewa Wikya, mereka pun pasti akan melakukan seperti apa yang dilakukan Dewa Wikya sekarang. Dan tanpa disadari si Yue, beberapa baris di belakang mereka, Dewa Keadilan menatap si Yue dan Dewa Wikya dengan tatapan sendu. Dia tahu si Yue memang jodoh Dewa Wikya. Saat dia mendengar kalau si Yue kekasih Dewa Wikya, Dewa Keadilan bertanya kebenarannya pada Dewa Agung. Karena sebagai orang kepercayaan Dewa Agung, pasti Dewa Agung tahu kebebaran yang diucapkan Dewa Wikya. Dan saat Dewa Keadilan mendengar semua kebenarannya, dia tak bisa perbuat apapun lagi. Karena Dewa Agung mengatakan kalau si Yue memang jodoh Dewa Wikya. Saat mendengar itu Dewa Keadilan merasakan hatinya sakit. Cinta yang baru dia rasakan kini harus dipaksa hilang kembali. Dia hanya bisa menghela nafas berat. Melihat itu Dewa Agung berkata, "Kau akan memiliki jodohmu sendiri Wuchan," ucap Dewa Agung. "Tapi tak akan bisa seperti dia," ucap Dewa Keadilan pelan. Mendengar itu Dewa Agung hanya bisa geleng kepala. Dan kini dia melihat gadis yang sempat dia harapankan menjadi kekasihnya itu kini duduk tak jauh darinya dengan wajah yang terlihat sangat cantik, lembut, anggun dan sangat menyegarkan. Dan dia tahu bukan hanya dia yang menatap si Yue dengan tatapan penuh kekaguman. Dan di dekat tempat para dewa senior, seorang dewi terlihat menatap ke arah Dewa Wikya dan si Yue penuh dengan kebencian. Terlihat dendam di matanya. Ya, dia Dewi Nadia. Dewi yang sangat mendambakan Dewa Wikya. Sedangkan bagi para dewi yang lain, yang melihat perlakuan Dewa Wikya kepada si Yue membuat mereka iri. Mereka tidak pernah melihat Dewa Wikya dengan seorang wanita, apalagi sampai bertingkah seperti itu. Terlihat sekali kalau Dewa Wikya lah yang sangat posesif pada si Yue. Mereka melihat tangan wanita bumi yang ada di sebelah Dewa Wikya selalu dalam genggaman Dewa Wikya. Dewa Wikya bagai takut kehilangan wanita itu. Sesekali mereka melihat Dewa Wikya berbicara dan tersenyum manis pada wanita itu. Dan terkadang tangan pria tampan itu membelai atau menyisipkan rambut sang wanita di belakang telinga gadis itu. Aku tidak pernah melihat Dewa Wikya jatuh cinta. Tapi sekalinya melihat, lihatlah tingkahnya. Dia seperti takut wanita itu diambil orang kain. Lihat itu. Tangan gadis itu selalu dia genggaman, diciuman. Seperti takut gadis itu lari darinya. Ucap salah satu dewi yang melihat tingkah Dewa Wikya. Benar. Aku tidak menyangka bisa melihat Dewa Wikya jatuh cinta. Jawab yang lain. Karena gadis itu memang patut Dewa Wikya sayangi. Kalian tahu sendiri kekuatan dia. Selain itu gadis itu teramat cantik. Kalau dibandingkan Dewi Nadia kalah jauh. Mereka sangat pantas berdampingan. Aku tahu Dewi Nadia marah dan benci para gadis itu. Tapi kita juga tahu kalau Dewa Wikya lah yang mengejar gadis itu. Dan kita juga mendengar kalau Dewi Nadia menatang gadis itu sekarang. Ucap Dewi Bulan yang berada di antara mereka. Dewi Bulan memang dewi yang paling sabar dan baik hati. Dia sudah tahu kalau si Yue jodoh Dewa Wikya. Benar Dewi.
Kita juga mendengar saat Dewi Nadia menatang gadis itu. Tapi kita juga tahu kalau Dewa Brahmatya menyapa gadis itu dengan ramah. Dan kita juga melihat Dewa Agung dan Dewa Kehidupan terlihat tersenyum bangga saat melihat gadis itu memperlihatkan kekuatannya. Ucap Dewi yang lain. Kita akan melihat kekuatannya kembali hari ini. Terdengar suara merdu mengomentari ucapan para dewi. Dan ternyata dia adalah Dewi Bunga yang baru datang. Hei, tumben kau datang sekarang. Biasanya kau akan datang pada puncak acara. Seru Dewi Bulan sambil mempersilahkan sang sahabat duduk di sebelahnya. Dia tadi mendengar akan adanya Dewi Nadia yang menantang seorang manusia yang mendapat undangan dari Dewa Agung. Ucap Dewi Malam yang datang bersama Dewi Bunga. Kalian datang semua. Mana Dewi Teratai? Seru Dewi Bulan. Kau mencariku. Terlihat Dewi Teratai berdiri dengan anggun di sebelah Dewi Kemuliaan. Dan beberapa dewi lain yang terlihat cantik dan anggun. Wah, kalian datang semua. Aku sangat bahagia. Tapi kenapa kalian datang hari ini? Bukankah biasanya kalian enggan datang melihat pertarungan? Ucap Dewi Bulan. Aku mendengar Dewi Nadia yang sombong itu menantang seseorang. Apa benar? Tanya Dewi Tumbuhan. Kalian datang ke sini karena itu? Tanya Dewi Bulan lagi. Mereka segera duduk di sekitar Dewi Bulan. Kami penasaran siapa yang berani menantang Dewi sombong dan kuat itu. Kata Dewi Tumbuhan. Benar yang kalian dengar itu. Dewi Nadia yang sombong itu akan menantang gadis dari bumi. Dan kalian bisa lihat orangnya. Dia gadis yang teramat cantik dan anggun. Kecantikannya bagaikan seorang dewi. Malah mungkin lebih cantik dari kita ini. Ucap Dewi Bulan dengan wajah senang. Bagaimana ceritanya hingga Dewi Nadia ingin beradu kekuatan dengan gadis itu? Tanya Dewi Malam. Pertamanya kami tidak tahu. Tapi setelah Dewa Wikya mendekati gadis itu setelah bertarung pertama kali dengan Dewi Nadia, baru kita sadar kalau Dewi Nadia cemburu pada gadis itu. Ucap Dewi Bulan dengan wajah terlihat kesal. Sepertinya Dewa Wikya jatuh cinta dan mengejar gadis itu. Dan kalian tahu kan kalau Dewi Nadia mencintai dan tergila-gila pada Dewa Wikya. Lanjut Dewi Bulan. Apa? Dewa Wikya jatuh cinta. Seru mereka bersama hingga membuat banyak mata menatap pada gerombolan dewi yang sedang ngerumpi. Hahaha. Ternyata para dewi suka ngerumpi juga ya. Sebenarnya apa yang terjadi sebelum ini? Tanya Dewi Malam. Dewi Nadia menantang gadis itu untuk berlomba memanah. Ucap Dewi Bulan yang memang melihat kejadian itu bersama beberapa dewi lainnya. Dan gadis itu kalah. Kata Dewi Tumbuhan. Salah. Nadia yang kalah. Lalu Dewi Bukan menceritakan semua yang terjadi saat pertarungan memanah Si Yue dan Dewi Nadia. Mendengar berita itu, semua dewi melongo. Apa benar yang kau katakan itu Dewi Bulan? Apakah gadis dari bumi sekuat itu? Tanya Dewi Tumbuhan tak percaya. Kalau kau tak percaya, tanyakan saja pada mereka yang ikut melihat. Kata Dewi Bulan sambil menunjuk pada teman-temannya. Dan mereka pun menganggukkan kepala mereka saat para dewi yang tidak melihat kejadian menatap mereka. Ya ampun. Bukankah Dewi Nadia wanita yang kuat? Kata mereka. Tapi memang kenyataannya dia kalah melawan gadis itu. Kata Dewi Bulan lagi. Benarkah? Lalu di mana gadis itu sekarang? Tanya Dewi Teratai yang sejak tadi diam saja.
Itu berada di dekat Dewa Wikya dan Dewa Saora. Ucap Dewi Bulan sambil menunjuk ke arah si Yue yang sedang berbicara dengan Dewa Saora. Sedangkan tangannya dalam genggaman Dewa Wikya dan terlihat dewa yang lagi buncin itu sedang ikut berbicara tetapi sambil mempermainkan dan sesekali mencium tangan si Yue. Sebenarnya si Yue sudah melarang Dewa Wikya berbuat itu. Namun si Yue akhirnya pasrah dengan tingkah sang kekasih yang bandel itu. Dan saat para dewi menatap ke arah mereka, terlihat Dewa Wikya mencium kembali tangan si Yue. Sedangkan sang pemilik asyil berbicara pada Dewa Saora. Ya ampun, cantik sekali gadis itu. Dan lihatlah tingkah Dewa Wikya. Aduh, mesra sekali. Ucap Dewi Tumbuhan. Hamba melihat Dewa Wikya melakukan itu walaupun kami melihat dia mendapatkan protes dari gadis itu. Ucap salah satu dewi yang sejak tadi memperhatikan mereka. Dan di ujung omongannya dia tertawa. Benarkah? Jadi pria dingin itu bisa jatuh cinta juga. Dan pantas saja dia memilih gadis itu. Dia jauh lebih cantik dari Dewi Nadia. Dan benar katamu Dewi Bulan. Kecantikan gadis itu tak ada bandingnya. Tapi kenapa dia bisa bersama kedua pria dingin itu? Tanya Dewi Bunga. Yang aku dengar dia murid dari Dewa Saora. Ucap Dewi Bulan. Oh, ternyata dia murid Dewa Saora. Pantas saja. Ucap Dewi Teratai. Namun entah mengapa perasaan akrab melanda dua dewi yang berada di sana. Dewi Teratai dan Dewi Tumbuhan. Mereka menatap si Yue dengan perasaan entah apa itu. Namun percakapan mereka terputus karena kedatangan ketiga dewa utama yaitu Dewa Agung, Dewa Kehidupan dan Dewa Kuasa. Dan mereka bertiga segera duduk di singgasana mereka. Tak berapa lama para dewa yang akan bertanding mulai turun ke lapangan. Dan setelah mendapat beberapa pesan dari Dewa Brahmatya, acara pun segera dimulai. Beberapa dewa segera melakukan pertandingan. Namun saat pertandingan berjalan separuh pertandingan, tiba-tiba Dewi Nadia melayang turun ke arena. Dan gadis itu memberi salam dan permintaan maaf para ketiga dewa utama. Maaf yang mulia. Hamba terpaksa menyela di tengah pertandingan. Hamba hanya ingin menyelesaikan pertandingan hamba dengan wanita bumi yang bernama si Yue yang mulia. Apakah hamba boleh meminta waktu lebih dahulu? Ucapnya dengan nada tegas namun berkesan arogan. Oh, ternyata kau sudah tidak sabar melihat kekuatan wanita bumi itu. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Si Yue, turunlah. Ucap Dewa Brahmatya dengan lembut. Seketika terlihat bayangan wanita berpakaian kuning kecoklatan terbang turun dari arah tempat duduk para penonton. Dengan lembut kaki si Yue menapak tanah lapangan pertandingan. Si Yue Degera memberi salam dan hormat pada ketiga dewa penguasa nirwana itu. Lalu pada para penonton, apakah kau sudah siap Yue? Tanya Dewa Brahmatya dengan lembut. Hamba siap yang mulia. Tapi sebelum hamba bertanding, hamba meminta satu permintaan yang mulia. Ucap si Yue lembut. Satu permintaan. Apa itu? Tanya Dewa Brahmatya. Hanya ada satu permintaan hamba. Mohon kiranya yang mulia menyetujuinya. Ucap si Yue lagi. Tentu saja boleh. Apa itu? Tanya Dewa Agung. Jika nanti siapapun yang kalah, hamba minta tidak akan ada balas dendam yang terjadi di kemudian hari. Jika itu hamba yakin tidak akan ada yang akan melawan seorang dewa.
Tapi jika hamba menang dan terjadi sesuatu pada Yang Mulia Dewi Nadia, hamba harap Dewa Yu tidak akan membalas dendam pada hamba, terutama pada umat manusia di alam bumi. Karena Yang Mulia tahu sendiri, pertandingan ini bukan hamba yang meminta tetapi Dewi Nadia yang meminta. Karena itu jika apapun yang terjadi pada hamba ataupun Dewi Nadia, hamba minta tidak akan ada dendam kelanjutannya. Hanya itu Yang Mulia, ucap si Yue sambil menunduk memberi hormat. Mendengar ucapan si Yue, semua dewa tertegun. Dalam keadaan seperti ini pun dia masih memikirkan keselamatan manusia di bumi. Benar kata si Yue, jika terjadi sesuatu pada Dewi Nadia nantinya, bisa saja Dewa Yu, Dewa Hujan, membalas dendam pada rakyat bumi. Sedangkan Dewa Yu sendiri tertegun dengan ucapan si Yue. Terlihat sekali kebaikan hati gadis itu. Kenapa bukan putriku yang memiliki sifat seperti itu? Dia sangat terharu. Namun dia tetap berusaha menyembunyikannya. Dia lalu berdiri di antara para dewa senior. Hai anak manusia, apakah kau yakin bisa mengalahkan putriku? Ucapnya dengan wajah datar. Melihat Dewa Yu berbicara, dalam hati si Yue berbicara sendiri. Ternyata Dewa Yu dewa yang terlihat tampan dan terkesan sangat sabar. Ucapnya dalam hati. Melihat itu si Yue tersenyum manis, membuat siapapun yang melihat senyum manisnya menjadi terpesona. Hamba tidak tahu Yang Mulia. Hamba hanya tidak ingin karena perbuatan hamba, bencana akan melanda bumi. Karena semua itu bukan salah mereka. Ucap si Yue lembut. Baik, jangan kau khawatirkan itu. Aku akan meyakinkanmu kalau rakyat bumi tidak akan terpengaruh apapun yang terjadi di sini. Kau harus percaya itu. Ucap Dewa Parubaya yang tentunya memiliki umur berjuta tahun itu. Terima kasih Yang Mulia, ucap si Yue. Sedangkan Dewi Nadia yang sejak tadi mendengar ucapan si Yue mendengus dingin. Apakah sandiwaramu sudah selesai anak manusia? Ucapnya menghina. Si Yue hanya tersenyum dan berkata, sudah Yang Mulia Dewi Nadia. Sekarang mari kita mulai pertarungan kita. Ucap si Yue. Namun baru saja mulut si Yue terkatup, sebuah serangan yang mematikan telah mengarah ke arahnya dari Dewi Nadia. Untunglah si Yue sudah menyiapkan diri, hingga serangan itu lewat di depannya. Akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Ternyata si Yue bisa mengimbangi kampuan Dewi Nadia yang terkenal sangat kuat. Dan saat Dewi Nadia menggunakan cambuk petirnya, si Yue segera mengeluarkan cambuk sinarnya. Kini cambuk sinar terlihat semakin kuat, karena kekuatan si Yue telah berada di level atas. Terlihat kedua cambuk itu saling menyerang di udara. Kedua wanita itu kini bertarung di angkasa. Mereka yang memiliki kekuatan rendah tidak akan bisa melihat kecepatan dari mereka yang sedang bertarung, tapi bagi para senior dan ketiga dewa utama, mereka bisa melihat kecepatan pertarungan kedua wanita itu. Dewa Wikia yang melihat kekuatan sang kekasih terlihat tersenyum lebar. Melihat semua itu, Dewa Saora tertawa. Sekarang kau baru tahu kekuatannya, ucapnya sambil menatap sekilas sang sahabat yang tidak mau melepaskan pandangannya dari pertarungan itu. Apakah ini ilmu yang kau turunkan padanya? Ucap Dewa Wikia. Bukan hanya aku yang menjadi guru gadismu, tapi masih ada 2 guru lagi yang dia miliki. Dan dia memiliki buku yang dia dapat dari kedua gurunya. Jadi dia memiliki guru bukan hanya dirimu. Tanya Dewa Wikia sambil menatap Dewa Saora. Aku guru terakhirnya,
ucap Dewa Saora sambil tersenyum. Sedangkan pertandingan di udara semakin sengit. Kilatan petir dan cahaya putih terlihat saling berbenturan menghasilkan percikan api di udara yang membuat terang di udara. Semua itu membuat semua dewa semakin kagum dengan kekuatan kedua wanita itu. Namun tiba-tiba terdengar ledakan di udara. Dan seseorang melayang jatuh. Dan semua orang tahu siapa yang jatuh itu. Sebab orang yang jatuh memakai baju merah. Dan itu Dewi Nadia. Hempasan tubuh di tanah terlihat membuat lubang sebesar tekanan tubuh Dewi Nadia. Dan si Yue terbang turun dengan tenang dan mendarat dengan halus di tanah tak jauh dari tubuh Dewi Nadia. Semua orang yang melihat pertarungan itu terdiam tak bisa bicara. Tak lama terlihat Dewi Nadia berdiri. Ada sedikit darah di sudut mukutnya. Jangan bangga dulu. Aku masih belum kalah, ucap Dewi Nadia sombong. Melihat sikap sang putri, sebenarnya Dewa Yu sudah merasa malu dan marah. Namun bagaimanapun gadis itu adalah putrinya. Aku tidak bangga. Karena rasa bangga akan membuat kita angkuh dan sombong, ucap si Yue dingin. Jangan sok kau. Kau hanya manusia biasa yang tak berguna. Jangan kau samakan dirimu denganku. Derajatmu lebih rendah dari hewan nirwana, ucap Dewi Nadia dengan sombong. Terlihat cibiran di bibirnya. Tanpa dia sadari setiap ucapannya membuat semua orang yang mendengar merasa jengah, marah dan malu. Terutama sang ayah. Ingin rasanya Dewa Yu turun dan memukul mulut sang putri. Bisa-bisanya dia berkata si Yue wanita tak berguna dan perkataan yang tak pantas diucapkan oleh seorang dewi. Sedang si Yue sendiri terlihat tersenyum dengan lembut. Siapa yang berguna dan tak berguna akan tahu nantinya. Dan ternyata derajat seseorang tidak menjamin seseorang bertingkah laku sesuai derajatnya, ucap si Yue tajam sambil tersenyum. Melihat sikap dan ucapan si Yue membuat Dewi Nadia semakin marah. Dia segera mengeluarkan senjata andalannya yaitu pedang yang mengeluarkan cahaya merah. Melihat itu, si Yue menyimpan kembali cambuk sinarnya dan mengeluarkan pedang Tianfang dari cincin ruangnya. Melihat pedang yang bersinar terang membuat para dewa terkejut bukan main. Pedang Tianfang, seru mereka hampir bersamaan. Dan Dewa Brahmatya terkejut. Gadis itu memiliki pedang Tianfang. Bukankah pedang Tianfang bersama burung Zuzaku? Ucap Dewa Kuasa. Zuzaku memang bersama gadis itu yang mulia. Ucap Dewa Agung. Apa? Jadi burung yang bersamamu itu telah berganti master? Ucap Dewa Brahmatya. Benar. Karena gadis itulah yang bisa menyembuhkan Zuzaku. Dan menghidupkan dia kembali. Ucap Dewa Agung. Apa? Zuzaku terluka. Ucap Dewa Brahmatya. Saat pertarungan itu, Zuzaku mengalami luka parah. Agar dia tak binasa, dia menyegel tubuh dan kekuatannya. Dan melemparkan diri ke alam dunia bawah. Ucap Dewa Agung. Dan kita tidak mengetahui hal itu. Ucap Dewa Brahmatya. Benar. Ucap Dewa Agung. Sedangkan di arena pertarungan, terlihat si Yue dan Dewi Nadia mulai bertarung kembali. Dan pertarungan itu semakin sengit. Hingga mereka kembali bertarung di udara. Dan tak lama terlihat cahaya merah jatuh ke bawah disusul dengan tubuh berbaju merah juga melayang turun. Untuk kedua kalinya Dewi Nadia jatuh ke tanah dan itu membuat dia semakin marah. Dia segera melompat berdiri walaupun kembali ada darah di sudut mulutnya.
Ternyata kau hebat juga Pak R. Tapi jangan bangga dulu. Kau telah melukaiku. Melukai harga diriku. Sekarang hanya kematian yang akan kau dapatkan. Ucap Dewi Nadia dengan marah. Mendengar ucapan Dewi Nadia semua orang kaget. Begitu juga dengan Dewa Yu dan 3 dewa utama. Mereka sampai berdiri dari tempat duduknya. Namun mereka tidak sempat lagi mencegah apa yang akan dilakukan Dewi Nadia. Mereka melihat Dewi Nadia tiba-tiba berdiri tegak dan tangan disilangkan satu di dada dan tangan yang lain menengadah. Dan tiba-tiba saja di udara sebuah kepalan tangan yang teramat besar meluncur dengan cepat menuju arah si Yue. Semua orang menahan nafas. Dan dalam bayangan mereka, si Yue pasti hancur. Tak ada seorang pun yang bisa mencegah tangan raksasa itu yang akan menghantam tubuh si Yue. Mereka menahan nafas untuk melihat kehancuran tubuh si Yue. Begitu juga dengan Dewa Saora dan Dewa Wikia. Mereka hanya bisa menahan nafas mereka. Karena ilmu itu tidak ada yang bisa menahannya selain ketiga dewa utama yang terlihat tertegun menatap ke arah pertarungan. Maaf sampai di sini dulu ya. Akan autor lanjut besok lagi. Maaf jika masih ada typo bertebaran. Jangan lupa like, vote, dan komennya autor tunggu. Bersambung. Dokter Jenius. Pertarungan. Nadia tiba-tiba berdiri tegak dan tangan disilangkan satu di dada dan tangan yang lain menengadah. Dan tiba-tiba saja di udara sebuah kepalan tangan yang teramat besar dengan aura hitam meluncur dengan cepat menuju arah si Yue. Kepalan tangan itu terlihat meluncur dengan cepat tanpa seorang pun yang bisa mencegahnya. Semua orang menahan nafas. Dan dalam bayangan mereka, si Yue pasti hancur. Tak ada seorang pun yang bisa mencegah tangan raksasa itu yang akan menghantam tubuh si Yue. Mereka menahan nafas untuk melihat kehancuran tubuh si Yue. Begitu juga dengan Dewa Saora dan Dewa Wikia. Mereka hanya bisa menahan nafas mereka. Karena ilmu itu tidak ada yang bisa menahannya. Selain ketiga dewa utama yang terlihat tertegun menatap ke arah pertarungan. Tapi semua orang tahu kalau itu adalah ilmu aliran hitam. Tak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Namun tidak bagi si Yue. Dia yang sudah diperingatkan oleh Zuzaku telah siap menghadapi serangan dari Dewi Nadia. Dan saat tangan raksasa itu mulai dekat si Yue mengeluarkan ilmu tapak dewanya. Dan terlihat bayangan telapak tangan besar menghantam ke arah tangan yang datang. Dengan kekuatan yang keluar dari tangan kanan si Yue dengan cepat menghantam genggaman tangan itu. Terlihat tangan yang datang terpental. Sedangkan tangan kiri si Yue melemparkan pedang Tianfang ke arah tangan Dewi Nadia yang terkepal dan menjulur ke depan. Dengan cepat, pedang melayang dan memotong tangan Dewi Nadia sebatas siku. Terdengar jeritan kesakitan Dewi Nadia. Dan tak lama dia roboh bersibah darah. Setelah memotong tangan Dewi Nadia, pedang kembali ke arah si Yue. Dengan cepat si Yue menangkap pedang Tianfang. Seketika itu juga tangan besar yang menyerang si Yue hilang dari pandangan. Setelah itu si Yue terlihat limbung mau jatuh. Si Yue memakai pedang Tianfang sebagai penyanggah tubuhnya. Dengan tetap tegar dia berdiri di depan Dewi Nadia. Maaf aku telah memotong tanganmu. Sebab hanya dengan cara itu aku bisa mempertahankan nyawaku. Ucap si Yue datar. Wajahnya terlihat sangat pucat karena mengeluarkan tenaga berlebihan tadi. Jangan sok baik kau.
Tunggu saja sebentar Kagi, kau sendirilah yang akan mati. Ucapnya dengan sinis walaupun dalam keadaan bersimbah darah. Tiba-tiba seekor singa putih besar dan seekor harimau yang juga sangat besar berdiri di sebelah kanan dan kiri si Yue. Kemunculan kedua hewan itu membuat penonton kaget. Jangankan penonton, si Yue sendiri heran dan kaget. "Kalian keluar. Ada apa?" tanya si Yue. "Minumlah pil dan air suci yang sudah aku campur dengan air jiwa. Lalu cepatlah bermeditasi untuk memulihkan keadaanmu di atas tubuh Baizi. Aku dan Tiger akan menjagamu," ucap Xiao Tu yang berada di pundak si Yue. Melihat keseriusan Xiao Tu, si Yue segera meminum pil yang diberikan Xiao Tu. Lalu segera melompat ke tubuh singa besar itu dan mengambil sikap duduk lotus. Dengan cepat dia mulai konsentrasi memulihkan tenaganya. Karena pil Yuangyang yang sudah diminum bersama air suci dan air jiwa, membuat jiwa tenang dan memudahkan cepat dalam pemulihan tenaga dan kekuatan. Sedangkan para dewa yang melihat semua itu hanya bisa menatap dengan tatapan tak percaya. Dewa Wikia yang melihat sang kekasih yang dia tahu terlihat kehabisan tenaga dan lemah. Sudah sejak tadi ingin turun. Hanya saja Dewa Saora menahan tangannya. "Jangan turun dulu. Pertarungan si Yue belum selesai. Dan aku melihat gadis bodoh itu masih enggan merasa kalah. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi tunggu dulu," ucap Dewa Saora. Dengan perasaan kesal Dewa Wikia kembali duduk. Bukan hanya Dewa Wikia dan Dewa Saora yang resah. Tapi terlihat dari para dewa senior seperti sedang menunggu sesuatu. Sedangkan si Yue sendiri kini mulai terlihat membuka matanya kembali. Dan dia berdiri di leher Baizi. "Kau sudah kembali sehat?" tanya Xiao Tu. "Sangat," jawab si Yue. "Ada apa sebenarnya?" tanya si Yue lagi. "Akan datang seseorang sebentar lagi," jawab Xiao Tu. Baru saja Xiao Tu selesai bicara. Di depan Dewi Nadia terlihat seekor ular hitam besar berada di depan Dewi Nadia dengan kepala mendongak ke atas seolah melindungi Dewi Nadia. Ular hitam besar itu memiliki mata sangat merah. Set, set. Terdengar desisan panjang sambil menjulurkan lidah panjangnya. Ted lihat ular hitam itu menatap si Yue dengan tatapan dingin menakutkan. Melihat kehadiran ular hitam itu, tiba-tiba Liong Bei juga keluar bersama Xiao Tu yang segera membesar. Kelinci darah itu terlihat sangat menakutkan. Kini si Yue dikelilingi hewan raksasa yang sangat menakutkan. Dewi Nadia terkejut melihat itu. Begitu juga dengan para dewa yang menyaksikan di luar arena. Dewi Nadia yang sudah berdarah-darah masih tidak mau mengakui kekalahannya. Apakah Dewi Nadia memiliki hubungan dengan manusia yang memiliki ular yang telah membunuh ibu dari si Twins Naga? Kata si Yue saat melihat ular yang ada di depannya. Apakah ular yang bertarung dengan ibu dari Twins Naga seperti dia, Yue? Tanya Liong Bei. Angguk si Yue. Bisa jadi mereka ada hubungan Yue, ucap Xiao Tu. Namun terdengar teriakan lemah Dewi Nadia. "Hitam, serang mereka," seru Dewi Nadia. Walaupun terdengar lemah, namun masih terdengar kemarahan di nada suaranya. Dan seperti perintah si pemilik, ular itu segera menyerang si Yue Ches. Dan dengan senang hati Liong Bei berseru, "Biarkan aku yang melawan dia Yue," serunya sambil melayang menerima serangan dari ular hitam itu. "Liong, hati-hati. Kalau bisa jangan lama-lama,"
Kalau tidak mampu bilang saja, seru si Yue. Yue, tidak usah mengikuti peraturan. Aku yang akan membantu Liong Bei. Terdengar suara seruan, dan bayangan putih ikut masuk dalam urtarungan Liong Bei. Dan ternyata Tongsa si beruang saljulah yang telah berlari membantu Liong Bei yang bertarung dengan ular hitam itu. Semua orang ternganga melihat semua binatang kontrak si Yue yang satu persatu keluar. Dewa Brahmatya hanya bisa gelengge kepala. Dewa Agung, kenapa bisa sebanyak itu makhluk kontrak gadis kecilmu? Kata Dewa Brahmatya dengan wajah heran namun terkesan bangga. Hehehe, aku juga tidak tahu Dewa Madya. Aku hanya tahu dia memang manusia yang tercipta dengan banyak keistimewaan. Ucap Dewa Agung. Dari ketiga dewa itu, memang masih ada dewa yang paling utama, yaitu Dewa Maha Penguasa, Dewa Pencipta segalanya. Dewa yang memiliki seluruh alam termasuk para dewa. Ya sudah, aku ingin tahu kekuatan gadis ini. Sampai di mana kekuatan yang dia miliki? Ucap Dewa Brahmatya lagi. Namun belum selesai Dewa Brahmatya berbicara, tiba-tiba di angkasa terlihat beberapa titik hitam terbang dengan cepat mendekati mereka. Ketika semakin dekat, mereka melihat kalau ternyata titik hitam itu merupakan segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 10 orang. Mereka datang dengan menaiki kelelawar dan burung nasar berbulu hitam pekat. Ketika mereka semakin mendekat, ketiga dewa utama dan para dewa terkejut. Pangsau, seru mereka bersamaan. Kenapa penjahat ini berani datang lagi? Ada apa ini? Ucap Dewa Agung heran. Melihat kedatangan mereka, terdengar suara Dewi Nadia. Guru, serunya dengan nyaring. Dia menggunakan sisa dari kekuatannya untuk berteriak. Cek, dasar murid bodoh. Melawan satu orang seperti ini saja kau tidak mampu. Seru salah satu dari mereka dengan marah. Dia memiliki ilmu tapak dewa guru. Ucap Dewi Nadia. Apa? Dia memiliki ilmu tapak dewa. Seru pria besar yang sepertinya pemimpin dari para pendatang itu. Dan juga guru Dewa Nadia. Mendengar percakapan mereka berdua, ketiga dewa utama kaget. Ternyata dia guru dari Dewi Nadia putri Dewa Yu. Ucap Dewa Brahmatya datar. Terlihat ada kemarahan di wajahnya. Begitu juga dengan Dewa Yu. Dia kaget bukan main. Sejak tadi dia sudah kaget dengan kedatangan mereka. Namun dia bagai terkena sambaran petir saat dia mendengar anak perempuannya memanggil penjahat itu dengan sebutan guru. Nak, sampai sejauh inikah kesalahan yang kau buat? Kenapa kau menjadi murid dari iblis yang menjadi musuh para dewa? Ucap Dewa Yu dengan sedih. Melihat kedatangan guru dari Dewi Nadia, dan juga musuh dari para dewa. Dewa Wikya dan Dewa Saora segera melayang turun ke arena pertarungan. Dewa Wikya berdiri di tubuh hewan kilin Yesa miliknya. Begitu juga Dewa Saora para burung nasar dengan bulu hitam dan putih. Dan berdiri di dekat Baizi. Tubuh Yesa yang berubah menjadi hewan kilin terlihat sangat besar. Tidak seperti saat dia di bumi. Kau tidak apa-apa, baby? Tanya Dewa Wikya yang ingin sekali memeluk sang kekasih. Aku tidak apa-apa, Hani. Tenang saja, jawab si Yue. Dan ternyata bukan hanya kedua dewa itu yang turun. Dewa Keadilan dan 5 dewa lainnya turun bergabung dengan kelompok si Yue. Kami juga akan membantumu, Ratu. Ucap Dewa Keadilan dari jauh. Terima kasih. Ucap si Yue sambil tersenyum.
Terlihat guru Dewa Nadia mendekati si Yue. Kaukah gadis yang memiliki ilmu tapak dewa? Ucapnya menggelegar. Benar. Kenapa? Apakah ada yang salah? Tanya si Yue dingin. Aku merasakan aura seorang manusia di dalam tubuhmu. Apakah kau manusia? Ucapnya sambil meneliti si Yue. Benar. Memang kenapa? Ucap si Yue dingin. Dari mana kau mendapatkan ilmu itu? Ucap pria itu lagi. Itu bukan urusanmu. Jawab si Yue. Sombong. Kau jangan terlalu sombong anak muda. Kau belum tahu berhadapan dengan siapa. Ucap pria yang bernama Pang Shao pada si Yue. Hehehe. Kaulah yang belum tahu siapa aku. Bukankah kau iblis merah tangan kanan Raja Iblis? Bukankah kau si Pang Shao yang telah memberontak ratusan tahun yang lalu? Ucap si Yue dingin yang membuat pria tua itu kaget. Siapa kau? Siapa kau yang tahu masalahku? Ucap pria tua yang bernama Pang Shao itu. Karena dia masterku. Ucap suara bariton seorang pria. Dan kini di sebelah si Yue telah berdiri seorang pria gagah dengan wajah tampan yang melayang di udara. Kau Suzaku. Seru pria itu dengan wajah kaget. Iya kenapa? Ucap Suzaku dingin. Kau masih hidup. Ucapnya kembali. Kau pikir dengan kelicikanmu kau bisa membunuhku? Dan kini kau pun ingin perbuat curang lagi. Untung trikmu telah gagal. Ucap Suzaku lagi. Apa maksudmu? Ucap pria itu marah. Kau pikir aku tidak tahu? Kau sengaja mengangkat Dewi Nadia yang mencintai Dewa Wikia menjadi muridmu. Dan kau menyuruh muridmu untuk membuat Dewa Wikia jatuh hati padanya dengan segala cara. Apakah itu benar? Ucap Suzaku dengan lantang. Terlihat pria itu hanya diam sambil menatap Suzaku dan si Yue bergantian. Dengan cara memikat Dewa Wikia kau berharap akan menarik Dewa Woya ke dalam kekuatanmu yang ingin menterang nirwana. Tetapi sayang sekali usaha muridmu yang melakukan segala cara itu tidak mendapatkan hasil. Untung saja Dewa Wikia tidak mudah tergoyahkan. Ucap Suzaku dengan jelas dan tenang. Apa maksudmu Suzaku? Tanya Dewa Wikia. Gadis yang memberimu obat cinta sebanyak 2 kali itu adalah Dewi Nadia, Dewa Wikia. Dia sendiri yang memberimu obat cinta dan berpura-pura ingin membantumu pulang ke istanamu. Untung saja 2 kali juga kau menolak dia. Jika tidak, masih ada perangkap yang akan dilakukan gadis itu padaku. Ucap Suzaku dengan tenang. Mendengar semua ucapan Suzaku membuat wajah Dewa Wikia memerah menatap Dewi Nadia yang terlihat semakin lemah. Bohong. Kau bohong. Ucapnya lemah. Benarkah aku bohong? Lalu kenapa kau datang ke meja Dewa Wikia yang meninggalkan sebentar minumannya di saat pertemuan para dewa? Kata Suzaku. Aku. Namun Dewi Nadia keburu pingsan sebelum menyelesaikan kalimatnya. Cek. Pingsan. Dan kau. Perhitungan kita belum selesai. Mari kita lanjutan sekarang. Ucap Suzaku. Kau pikir setelah kau kalah dulu, kau sekarang mampu melawanku? Ucapnya mengejek. Kita lihat siapa yang mampu dan tidak mampu. Ucap Suzaku. Hahaha. Baik ayo kita lakukan. Teriakan pria itu sambil menyerang Suzaku. Begitu juga dengan yang lain. Akhirnya pertarungan kedua kubu pun terjadi. Dan Lion Bei dan musuhnya yang tadinya berhenti bertarung, kini kembali lagi bertarung. Ternyata semua hewan kontrak si Yue mendapatkan lawan.
Hingga pertarungan mereka pun seimbang. Namun ternyata kekuatan makhluk kontrak si Yue lebih kuat, dan memiliki stamina yang tinggi. Dan dalam beberapa waktu saja para tamu tadi undangan itu pun akhirnya jatuh satu persatu. Yang akhirnya menyisahkan sang pemimpin yang masih bertarung dengan Suzaku. Pertarungan itu sangat sengit, hingga membuat semua orang menatap pertarungan itu dengan wajah tegang. Hingga akhirnya terlihat Oria tua itu terdesak dan pada puncaknya api milik Suzaku membakar wajah dan sebagian tubuh atas pria itu. Hingga membuat pria itu berteriak nyaring dan jatuh dari udara. Terlihat dia berguling-guling menahan sakit dan siksaan dari wajahnya dan sebagian tubuhnya yang terbakar cukup parah. Namun tak lama terlihat dia kejang dan akhirnya diam tak berkutik lagi. Melihat itu terdengar sorakan dari para penonton. Mereka meneriaki nama si Yue berulang kali. Dewa Wikia segera berjalan ke arah si Yue dengan wajah cemas. "Baby, kau tidak apa-apa kan?" tanya Dewa Wikia segera memeluk tubuh si Yue. Tan lama dilepaskan dan segera meneriksa tubuh si Yue. "Aku tidak apa-apa Hani," ucap si Yue sambil tersenyum untuk menenangkan pria posesif di depannya. "Syukurlah. Kau tahu, aku sejak tadi sangat ketakutan. Jika tidak ditahan oleh Saora, mungkin aku sudah sejak tadi turun kemari," ucap Dewa Wikta dengan wajah kesal. "Benar Yue, kalau tidak kutahan, sudah sejak tadi kekasihmu itu turun ke sini," ucap Dewa Saora yang sudah ada di dekat mereka berdua. "Dan yang mulia akan membuat dia mendapatkan kemenangan. Bukankah yang mulia tahu, di dalam pertarungan ini, tidak diizinkan mendapat bantuan dari siapapun. Jika itu terjadi, lawan yang mendapat bantuan akan dinyatakan kalah," ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Dewa Wikia baru sadar kalau perbuatannya tadi yang dihalangi oleh Saora akan membuat sang kekasih akan kalah. "Maafkan aku sayang. Aku melupakan itu, karena saat itu aku sangat takut dan cemas akan keselamatanmu," ucap Raja dengan wajah menyesal. "Tidak apa-apa Hani. Aku menyadari ketakutanmu," ucap si Yue. Si Yue segera menyuruh para makhluk kontraknya kembali ke ruang teratainya untuk beristirahat. Tanpa mereka sadari, Poison Ivy telah menaburkan bubuk racunnya ke dalam tubuh Dewi Nadia. Para sahabat makhluk kontrak si Yue mulai menghilang satu persatu. Tapi si Yue melihat Baizi enggan pergi. Melihat itu si Yue berkata sambil mengusap kepala Baizi. "Kenapa kau tidak pergi juga?" ucap si Yi sambil membelai Baizi. "Aku masih ingin berada di luar," ucapnya dengan wajah sedih. Mendengar dan melihat wajah Baizi yang sedih, si Yue tersenyum. "Baiklah kalau itu maumu. Kau boleh di luar," ucap si Yue. Bauzi segera berubah penampilannya menjadi kucing putih kecil dan melingkar di leher si Yue. "Kalau begitu ayo kita menghadap Dewa Utama," ucap Dewa Wikia sambil menggadeng tangan si Yue. Mereka bertiga segera berjalan ke arah tempat ketiga Dewa Utama berada. Sedangkan di tempat para dewa-dewi berada, mereka membicarakan kekuatan si Yue. Dan banyaknya makhluk kontrak si Yue yang terlihat tadi ikut membunuh para penjahat itu. Sekian dulu ceritaku. Maaf jika hari ini ceritanya agak pendek, sebab kesibukan autor akhir-akhir ini. Jangan lupa like, vote dan komennya autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan SIYUE vs Dewi Nadia. Episode berikutnya.
Orang tua BAIZI